channel. Halo guys, balik lagi di channel Ngemovie yang punya cita-cita sederhana punya 100 juta subscriber. Di channel ini kita akan bahas seputar film-film internasional maupun film buatan dalam negeri. Nah, buat kalian yang suka tentang film, jangan lupa subscribe YouTube channel Ngemovie. So, daripada kelamaan, let's move to the movie. Hari ini kita akan membahas tentang alur cerita film Invisible Man. Kisah klasik The Invisible Man hadir kembali ke layar lebar saat ini dengan judul yang sama. Berbeda dengan versi rilisan tahun 1933 yang setia pada materi aslinya, The Invisible Man yang dirilis 2020 ini menggunakan pendekatan yang lebih modern dalam penceritaan kisahnya dengan menyelipkan tema hubungan percintaan yang abusive dan woman empowerment. Disutradarai Leigh Whannell, The Invisible Man mengikuti kisah Cecilia yang diperankan oleh Elisabeth Moss, yang merasa diikuti oleh pacarnya yang abusive, padahal sang pacar sendiri dikabarkan telah meninggal dunia karena bunuh diri. Sebelum lanjut ke cerita, kita kenalan dulu yuk dengan para pemain film ini. Yang pertama ada pemeran utama wanita bernama Cecilia yang diperankan oleh Elisabeth Moss. Lalu, kekasih Cecilia yang abusif dan obsesif bernama Adrian Griffin yang diperankan oleh Oliver Jackson Cohen. Selanjutnya ada sahabat Cecilia bernama James yang diperankan oleh Aldis Hodge. Kemudian ada saudara laki-laki Adrian bernama Tom yang diperankan oleh Michael Dorman. Serta putri James bernama Sydney yang diperankan oleh Storm Reid, dan kakak perempuannya yang bernama Emily yang diperankan oleh Harriet Deer. Film ini dibuka dengan adegan yang memperlihatkan kehidupan Cecilia yang tinggal bersama sang kekasih yang abusif dan obsesif, Adrian Griffin yang berprofesi sebagai ilmuwan mapan di bidang optik. Hidup di bawah kontrol Adrian, setiap gerak-gerik Cecilia dipantau lewat kamera pemantau dan alarm otomatis yang membuatnya tetap di rumah. Merasa lelah dengan perlakuan buruk Adrian, Cecilia pun memutuskan melarikan diri dari tempat tersebut dengan bantuan sang sahabat, James, putri James Sydney, dan kakak perempuannya Emily. Selama lari dari sang kekasih, Cecilia tinggal bersama sahabat baiknya, James Lanier, dan putri James, Sydney. Kekerasan psikis yang dialami Cecilia meninggalkan trauma mendalam, hingga ia terus mengisolasi diri dan tak berani keluar dari rumah. Namun, sedikit harapan bagi Cecilia muncul, saat sang adik membawa kabar jika mantan kekasihnya, Adrian, telah dinyatakan tewas akibat bunuh diri. Tak hanya itu, Adrian turut meninggalkan warisan besar bagi Cecilia. Meski jadi kabar melegakan, di sisi lain Cecilia merasa ragu dengan kematian sang mantan kekasih. Terlebih dirinya begitu mengenal sosok Adrian, yang menurutnya memiliki karakter narsistik dan sosiopat. Namun, satu persatu kejadian tak mengenakan Cecil alami. Ia kerap dihantui oleh sosok tak terlihat yang ia yakini sebagai sosok Adrian. Cecil dan James kemudian mendatangi Tom di kantornya. Cecil mencoba meyakinkan Tom bahwa Adrian belum tewas dan Adrian telah menggunakan ciptaan teknologi terbaru yang dibuat oleh dirinya sendiri untuk menyiksa Cecil. He has figured out a way to be invisible. He's not dead. I just can't see him. Namun Tom segera menolak gagasan tersebut dan menunjukkan bukti foto bahwa Adrian sudah tewas. Saw his body. Setelahnya, sosok tak kasat mata itu menyerang Sydney, putri dari James. James mengira bahwa yang menyerang Sydney adalah Cecil hingga James pun marah. Akhirnya James dan Sydney meninggalkan Cecil sendirian di rumah. Cecil kemudian mencoba berbagai cara untuk menangkap sosok tersebut. Ia menumpahkan cat putih pada sosok tersebut, sehingga menjadikan sosok itu terlihat sementara. Namun, sosok tersebut menjadi ganas dan mulai menyerang Cecil. Ia terbanting berulang kali sebelum mampu keluar dari rumah dan menaiki taksi. Cecil kemudian pergi ke rumah Adrian untuk menginvestigasi labnya dan kemudian menemukan sebuah bodysuit yang dapat membuat pemakainya menjadi transparan. Sosok tersebut kembali menyerang Cecil, namun ia segera menyelamatkan diri dan memutuskan untuk bertemu dengan Emily.
Mereka kemudian bertemu di sebuah restoran yang ramai, dan Cecil mengatakan tentang keberadaan Adrian. Tiba-tiba, sosok tersebut menyayat leher Emily dan menaruh pisau di tangan Cecil, menjadikan Cecil seorang pembunuh. Cecil kemudian dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan mengetahui bahwa ia tengah hamil. Mendengar hal tersebut, Tom kemudian menawari Cecil untuk membebaskannya dari segala tuduhan pembunuhan, namun ia harus membesarkan anak yang dikandungnya dan kembali ke Adrian. Ternyata selama ini Tom bekerja sama dengan Adrian untuk memalsukan kematiannya. Cecil menolak tawaran tersebut dan mencoba untuk bunuh diri pada malam harinya. Ketika sosok tersebut mencoba menghentikannya, Cecil menusuk sosok tersebut berulang kali menggunakan pulpen sehingga menyebabkan kerusakan pada kostum transparan tersebut. Sosok tersebut juga mengatakan akan menyerang orang-orang yang Cecil cintai. Teringat akan James dan Sydney, Cecil pun segera ke rumah James dan menemukan sosok tersebut sedang menyerang James dan Sydney. Dengan pistol yang ia curi dari polisi, Cecil menembak sosok tersebut dan ia pun terkejut menemukan Tom di balik kostum itu. Adrian kemudian ditemukan terikat di rumahnya dan mengaku ditahan oleh Tom. Namun Cecil mengetahui bahwa dalang di balik semua kejadian ini adalah Adrian. Untuk membuat Adrian mengakui perbuatannya, Cecil setuju untuk berhubungan kembali dengan Adrian. Cecilia memutuskan pergi ke rumah Adrian untuk makan bersama dan perlahan mencoba mendapat pengakuan bahwa Adrian adalah sosok di balik kostum tak terlihat tersebut dan orang yang telah membunuh kakaknya Cecilia. Ternyata, hal tersebut bukanlah tujuan utama Cecilia, melainkan untuk mengalihkan perhatian Adrian. Sebelumnya, Cecilia terlihat mengambil baju tembus pandang tersebut dan menyembunyikannya di belakang lemari baju Adrian. Berpura-pura ingin mandi dan membersihkan diri, Cecilia pergi untuk mengenakannya dan membunuh Adrian dengan cara yang sama saat Adrian membunuh kakaknya. Untuk menyempurnakan rencananya, Cecilia menggunakan kamera pengawas sebagai alat bukti. Rekaman kamera tersebut memperlihatkan Adrian yang bunuh diri dengan memotong tenggorokannya, dan tentunya adegan Cecilia yang terkejut dan kaget dengan apa yang dilakukan oleh Adrian. Kisah adaptasi The Invisible Man terbaru dari Leigh Whannell ini menghadirkan sebuah penceritaan kisah yang berbeda dari versi aslinya. Alih-alih fokus pada sang Invisible Man, film ini fokus pada korban dari teror sang pria berkostum tak kasat mata dan pada akhirnya berhasil terbebas dari teror tersebut dengan membunuhnya. Sebagai seorang ahli teknologi, apa yang dilakukan oleh Adrian di sepanjang film pada akhirnya menjadi bumerang untuknya sendiri. Terlebih dirinya yang menganggap bahwa ia adalah orang yang berkuasa terhadap sang mantan membuatnya lengah. Teror yang terjadi pada Cecilia di sepanjang film merupakan wujud dari apa yang dialami oleh korban dari hubungan tidak sehat dan toxic relationship. Tidak hanya terluka dari segi fisik, korban dari hubungan seperti itu juga mengalami luka batin. Pada akhir kisahnya, film ini bukan hanya menunjukkan keberhasilan Cecilia mengalahkan monster berwujud manusia bernama Adrian, namun juga bagaimana Cecilia belajar menjadi sosok yang independen, menghargai dirinya, lebih waspada pada setiap kata-kata manis. Penyelipan kisah hubungan abusif dan bagaimana sang pelaku menggunakan pakaian tembus pandang untuk menyiksa sang korban ini juga seakan menggambarkan realita yang terjadi. Kebanyakan korban penyiksaan dalam hubungan biasanya jarang mendapat perhatian dan kerap dianggap gila, sama seperti yang dialami oleh Cecilia. Bukan rahasia juga, para pelaku kekerasan dalam hubungan ini kerap lolos dengan mudah terlepas dari luka mendalam yang dialami sang korban. Maka demikian, The Invisible Man menjadi sebuah film yang penting terutama untuk seseorang yang mengalami kekerasan dalam hubungan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share video ini sekaligus subscribe YouTube channel Ngemovie. Jangan lupa bahagia, and let's move to Ngemovie. Mimin ciao dulu ya, salam Ngemovie, sampai jumpa di video selanjutnya.